Assalamualaikum, halo Sobat Catur semua. Selamat bertemu kembali. Turnamen terbaru tahun 2023 Tata Steel Chess Master baru saja dimulai. Pecatur papan atas dunia bertarung di sini. Pada babak keempat ada partai menarik di mana juara dunia Magnus Carlsen ditaklukkan oleh pecatur Belanda Anish Giri. Oke, mari kita saksikan kekalahan dari sang juara dunia. Oke, bermain dengan putih. Anish Giri memulai permainan dengan D4, dibalas Magnus Carlsen kuda F6, C4, E6, kuda F3, B6, dan setelah G3 dibalas gajah A6, menekan pion C4. Anish Giri memilih garis menteri C2, sangat populer pada awal abad ini. Setelah gajah mundur ke B7, Anish Giri gajah G2, hitam pergi ke C5. Apa alasan langkah ini? Karena setelah ini memancing putih mengorbankan pionnya dengan melanjutkan D5, E kali D5, C kali D5, kuda mengambil, rokade, gajah E7, dan benteng ke D1. Kuda C6 menutup perlindungan kudanya. Apakah ini sebuah jebakan? Apabila putih terpancing memakan kuda, maka kuda ke B4. Kuda ini balik menggarpu dan berbalik unggul. Karena itulah Anish tidak mau menerima pengorbanan kuda hitam ini dan memainkan menteri F5. Dan kali ini kuda hitam yang terancam mundur ke F6, E4, dan segera direspon Carlsen dengan memajukan pion ke D6. E5 menyerang kuda dengan memanfaatkan pin ke menteri hitam. Dan di sini Carlsen memilih jalan yang sedikit lebih rumit, menteri D7. Dan ini membuat Anish Giri sedikit berpikir untuk memilih jalur, dan akhirnya Anish Giri memilih melakukan pertukaran menteri. E kali D6, gajah F6, menteri ke E1, skak, raja bergeser ke F8, dan setelah Anish Giri mengembangkan kudanya ke C3, kuda Carlsen melompat ke B4, mengancam garpuan benteng. Di posisi ini Anish Giri membiarkan dan memainkan kuda E5, membuka diagonal gajahnya dan ancaman pukulan kuda. Sehingga setelah Carlsen kuda makan kuda, gajah pukul gajah, benteng D8, benteng D1 membackup pion. Kemudian kuda ke C4 menyerang pion 2 kali, sehingga Anish Giri memutuskan mempertahankan pionnya dengan memajukan pion. Kuda C2 menyerang benteng, benteng ke B1, kuda D4. Langkah cerdik dari kuda yang menutup benteng putih yang sedang melindungi pionnya. Putih melanjutkan B4, dan karena pion ini sudah tidak terbackup, hitam segera memakannya. Gajah D5, kuda D6, B kali C5, B kali C5, gajah A3 mengancam pion, dan ternyata pion hitam ini sulit untuk dipertahankan. Karena apabila hitam bersikeras mempertahankannya dengan memainkan benteng C7, maka putih memiliki serangan kuat. Benteng B8, skak, kuda menutup, benteng makan kuda, gajah kali D4, kuda B5, mengancam garpuan disertai dengan dukungan pin gajah putih ke raja hitam. Benar-benar serangan yang sangat kuat dari putih. Sehingga di sini hitam di partai aslinya memainkan raja E7, gajah kali C5, kuda E6 mengincar gajah. Gajah mundur ke B4, dibalas A5. Carlsen mengorbankan pionnya untuk mengalihkan diagonal gajah yang memaku kudanya, yang di belakangnya ada raja. Gajah makan pion, benteng C8 menyerang 2 kali kuda. Kuda melompat ke A4, kuda C4 mengancam gajah, tapi Anish Giri membalasnya dengan benteng B ke C1. Kembali Anish Giri memakai jurus spin. Kali ini benteng memaku kuda yang di belakangnya ada benteng hitam. Gajah E5, gajah B4, skak, raja F6, kuda C5, kuda kali C5, dan benteng kali C4. Dan kembali Anish Giri memakai jurus spin, sehingga hitam perlu menambah perlindungan kuda ini. Pertanyaannya adalah bagaimana hitam untuk mempertahankan kudanya? Jika hitam menambah backup dengan menempatkan gajahnya ke D6, maka mudah saja bagi putih. Gajah F3 membuka file D untuk bentengnya, menciptakan pin baru yang lebih mematikan. Karena benteng hitam D7 tidak terlindungi, maka putih tentu akan melindunginya dengan menempel dengan rajanya.
Tapi lagi-lagi putih memiliki langkah yang sangat kuat untuk menang, yaitu dengan gajah G4 yang akan menggarpu benteng hitam. Karena itulah di partai aslinya hitam memutuskan memainkan benteng D ke C7, menambah backup untuk kudanya yang terpaku. Tapi kemudian benteng ini diganggu keberadaannya dengan Anies Giri yang memainkan gajah A5, mengganggu benteng. Langkah terakhir yang mengusir benteng dari file C. Dan di posisi ini juara dunia Magnus Carlsen menyerah. Posisi yang memang sulit buat hitam. Apabila benteng menyingkir ke D7 misalnya, maka gajah B6 kembali menekan kuda. Bila gajah D6, maka putih akan menumpuk bentengnya di file C untuk meningkatkan tekanan pada kuda hitam. Hitam akan kalah 1 perwira karena kuda ini diserang sebanyak 3 kali dan hanya dibela 2 kali.